Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur oleh karena kebaikannya kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami agungkan Engkau ya Allah kami. Kami tinggikan Engkau ya Raja kami. Kami agungkan Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Kami bangga kami punya Tuhan yang selalu setia. Kami bersyukur dalam segala keadaan Engkau tidak pernah membiarkan. Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersama dengan Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkatilah, Tuhan tolonglah kami. Berkati Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa pikiran, hidup kami, hati kami terarah kepada firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita hidup, bekerja, dan kita akan menikmati hasil dari pekerjaan itu. Bapak Ibu Saudara menggunakan waktu untuk bekerja, menggunakan waktu untuk mendatangkan hasil, ya. Hari-hari ini banyak aplikasi-aplikasi di media sosial yang istilahnya keren dengan monetisasi, yang dianggap itu bisa memberikan dolar-dolar penghasilan tambahan untuk Bapak Ibu Saudara. Ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan juga untuk bermain, membuang suntuk, membuang kelelahan, membuang kepenatan. Ya, bermain itu nggak salah. Tapi bukankah banyak di antara kita tidak sadar bahwa sebenarnya waktu kita sedikit demi sedikit dan lama-lama akan tersedot habis untuk aplikasi-aplikasi media sosial apapun lah itu namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang menjadi lelah bukan karena bekerja, tapi karena tidak sadar bagaimana dia menghabiskan waktunya. Banyak orang juga akhirnya tidak bersemangat lagi untuk bekerja. Ada contoh-contoh dalam kehidupan praktis. Saya kalau memperhatikan status atau tulisan-tulisan itu sekarang banyak mungkin keluhannya atau isi hati dari ibu-ibu yang menuliskan suami dari pagi sudah pergi berangkat bekerja, pulang malam sampai di rumah bukan menyapa istri, lelah, capek, nggak ada waktu untuk istri tapi ada waktu untuk handphone. Sampai nanti tengah malam istrinya tidur sendiri, dia tetap asik dengan handphonenya. Padahal pekerjaannya hanya sampai sore hari. Tapi waktu itu banyak disita habis. Mungkin ibu-ibu juga banyak tidak sadar. Dan banyak juga di media sosial contoh-contoh bagaimana anak-anak akhirnya terlantar, makanan suami istri juga tidak terurus, rumah jadi kotor, pakaian-pakaian kotor juga semakin menumpuk. Akhirnya ya ibu-ibu sendiri tahu kalau semua yang kotor udah numpuk, udah capek sebelum mengerjakan. Lihat aja udah capek duluan gitu. Kenapa? Karena kita tidak bijaksana menggunakan waktu untuk bekerja. Mari kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara bekerja melakukan aktivitas dalam hari-hari hidup kita? Apakah kita pernah berpikir pekerjaan yang saya lakukan atau aktivitas yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang mendatangkan hasil atau sesuatu yang sia-sia? Bapak Ibu, mari kita bersama belajar bagaimana si jahat mencoba merenggut waktu-waktu anak Tuhan sehingga anak-anak Tuhan perlahan-lahan dibuat jauh dari Tuhan. Perlahan-lahan dibuat hidupnya bukan menjadi lebih baik, tapi terikat dengan sebuah kegiatan yang sia-sia yang mendatangkan kehancuran. Perbuatan yang sia-sia sebenarnya atau terlihat mengasihkan, tapi akhirnya bersifat mengikat. Karena sepertinya tidak sadar. Barang siapa mengerjakan tanahnya,
dia akan kenyang dengan makanan. Ini berbicara tentang bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita ini untuk mengerjakan job desk kita, mengerjakan tanah, mengerjakan ladang, mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Tanahnya atau ladangnya Bapak Ibu di mana? Ada yang ladangnya di kantor, ada ibu-ibu yang ladangnya di rumah. Siapa yang mengerjakan tanahnya, siapa yang mengerjakan ladangnya, itu dia akan kenyang dengan makanan. Kalau ibu-ibu menggunakan waktunya untuk mengerjakan bagian-bagiannya di rumah, itu di rumah anak-anakmu tidak akan lapar, suamimu juga tidak akan kelaparan, bahkan dirimu pun akan kenyang. Ini seperti sebuah sirkulasi, sebuah kehidupan yang terus berputar dan tak saling kait mengait. Waktu ibu-ibu menggunakan waktunya untuk melihat, ya sebenarnya awalnya itu ya anak sudah berangkat sekolah, suami sudah berangkat kerja, istirahat dulu lah gitu ya, ngilangin capek sebentar aja sebenarnya awalnya ngelihat. Tapi jari kita ini ada sindrom scroll pingin lihat lagi, ya 1 detik, 1 menit, berikutnya lagi 1 menit, terus nggak berhenti kan. Namanya juga smartphone, cerdas itu, terus ngasih tawaran nih menarik, nggak sadar tuh 1 menit, 1 menit, 1 menit, cukup 5 menit, nggak akan 30 menit berhenti, enggak, kecuali langsung ada sadar banget gitu ya. Itu tersedot waktu kita 30 menit itu kalau sudah dipakai cuci piring udah bersih tuh dapur 30 menit kalau dipakai nyapu ngepel udah cukup tuh, udah bersih tuh rumah, nyapu. Tambah lagi dipakai waktu untuk ngelap-ngelap, untuk beres-beres rumah, untuk rapi-rapi pakaian, untuk nyuci. Tapi begitu kita duduk dan waktu kita mengerjakan hal yang sia-sia, sesungguhnya dia tidak berakal budi. Ayo hari ini kita semuanya belajar menguasai diri. Bapak Ibu Saudara, kadang saya dalam menggunakan gadget untuk mencari info-info, pendalaman-pendalaman, saya kasih belajar untuk cari ilustrasi atau contoh-contoh, tuh ada terus tawaran bagaimana caranya untuk menahan ini tangan dan berhenti, taruh. Ingat apa kata Tuhan, godaannya besar, tapi orang yang mengerjakan tanahnya dia akan kenyang dengan makanan. Sadarlah bahwa waktumu direnggut dengan hal yang sia-sia. Sesudah itu ya udah, hanya tahu aja informasi. Terus informasi itu apa dampaknya buat kita? Kita jadi lebih cerdas? Enggak juga. Informasi-informasi itu banyak hoaxnya, informasi-informasi itu banyak receh-recehnya. Hanya gitu-gitu aja, bikin tertawa beberapa menit, terus lega? Enggak juga, tambah rumit, tambah ruwet, iya. Tapi seandainya waktu itu kita gunakan untuk bertekun, mengerjakan tanah, mengerjakan pekerjaan kita, kita akan kenyang dengan makanan. Kita akan diberkati. Orang-orang yang bekerja, Bapak Ibu yang kerja di kantor, saudara-saudara yang kerja di kantor, banyak saya perhatikan karyawan-karyawan, orang-orang bekerja nggak fokus dengan pekerjaannya karena sudah terikat dengan gadget. Mengerjakan hal yang sia-sia udah, diisi aja dengan nonton-nonton itu ya, nonton yang 30 menit, 40 menit ya. Padahal itu jam kerja, jadi nggak produktif. Maka apa yang dihasilkan? Hal yang sia-sia, kerjaannya tetap numpuk. Hal yang dipercayakan oleh bos, oleh pimpinannya nggak terkerjakan. Karena hanya dengan alasan capek, penat, nonton hiburan sebentar. Maka tersedotlah waktu kita. Anak-anak kuliah, anak-anak sekolah, Bapak Ibu Saudara, betapa si jahat itu terus menggerus, terus mencoba merebut waktu-waktu kita, sehingga kita tidak menikmati kehidupan di dalam berkat-berkat Allah. Mari kita bersama-sama bangkit dan kita berpegang kepada firman. Kita hidup kembali dalam firman. Ilah zaman ini sangat kuat, tapi Tuhan Yesus Kristus lebih dahsyat. Orang-orang yang rindu dilepaskan, orang-orang yang rindu hidup berkemenangan, orang-orang yang rindu hidup di dalam firman-Nya akan mendapati pertolongan Tuhan. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita.
dipercayakan waktu untuk persiapan khotbah, dipercayakan waktu buat khotbah, dipercaya waktu untuk ngajar sekolah minggu, gunakan waktumu. Nah, di situ harus hati-hati. Waktu cari bahan sekolah minggu, aduh banyak hal yang menggoda. Rasanya pingin belajar banyak. Fokus. Arahkan fokusmu pada pekerjaan, pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga waktu kita tidak habis sia-sia. Karena waktu itu terbatas. Waktu hidup kita pun terbatas. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Mari kita gunakan hidup kita untuk menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Siapa yang mengerjakan tanahnya, oh tanahku gak lebar, ladangku gak luas, gak apa-apa. Tapi orang yang bertekun dengan tanahnya, orang yang bertekun itu dengan pekerjaannya, dia tidak akan kelaparan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menggunakan waktu hidup kita untuk bekerja. Untuk bekerja. Bekerja bagi Tuhan, bekerja mengerjakan apapun yang Tuhan sudah percayakan. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia. Jangan mengejar hal yang sia-sia. Jangan dikejar-kejar hal yang sia-sia itu. Itu adalah tindakan orang yang tidak berakal budi. Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami anak-anak-Mu supaya kami hidup di dalam kebenaran firman. Kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam waktu-waktu hidup kami. Tolong kami agar kami tidak terikat dengan ilah-ilah zaman ini. Tolong kami untuk produktif bagi Tuhan. Berkati kami ya Allah. Mampukan kami untuk peka saat si jahat merenggut waktu hidup kami. Tuhan tolong kami ya. Berkati kami semuanya. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.